Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada masih di 6 muatan KLAS. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan daya dukung daya tampung. Sekarang kita coba masuk ke beberapa muatan yang bisa kita coba bahas dari pertemuan kita bagian kedua ini terkait dengan 6 muatan KLAS. Kemarin sudah masuk ke daya dukung daya tampung, maka masuk ke sekarang adalah perkiraan dampak dan risiko. Jadi ini adalah kajian kita selanjutnya. Kita lihat nanti seberapa dapat kita akan membahas apakah semuanya atau kita 2 atau 3 kajian saja. Nah, cukup banyak sebenarnya kajiannya. Sekarang kita masuk adalah perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Tujuan dari perkiraan dampak dan risiko ini adalah tujuannya untuk mengukur besar dan pentingnya dampak atau risiko dari suatu kebijakan rencana program yang sudah kita buat dalam dokumen perencanaan. Apakah terjadi perubahan-perubahan lingkungan hidup atau kepada kelompok masyarakat terkait dampak dan risiko yang ditimbulkan dari program atau kegiatan tersebut. Sehingga kita mulai mengukur besar dan pentingnya dampak terhadap dan risiko terhadap manusia dan lingkungan dari KDP yang sudah kita buat itu pada intinya. Kalau kita berbicara dampak adalah dia memberikan pengaruh atau membuat perubahan yang merugikan bagi lingkungannya. Sedangkan risiko adalah kita akan memperkirakan kemungkinan atau tingkat kejadian bahaya atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi lingkungan yang menjadi ancaman bagi ekosistem dan kehidupan terhadap kesehatan manusia. Bagaimana caranya? Kita akan melakukan teknik analisis dengan berpedoman pada dampak penting. Apa-apa saja dampak-dampak yang kira-kira penting. Kemudian juga metodologi kita pakai adalah biasanya dengan environmental risk assessment atau analisis atau kita kan menganalisis atau mengkaji risiko lingkungan. Ada beberapa kajian nanti yang bisa kita lihat apa saja yang bisa kita pakai dari environmental risk assessment ini. Kalau kita lihat dari Undang-Undang 32/2009 pada pasal 47 dikatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia, maka itu dikatakan adalah adanya usaha atau kegiatan yang berpotensi berdampak atau beresiko terhadap kelangsungan manusia. Dan kita bagi, yang pertama adalah kita akan mengkaji resiko. Mulai dari mana saja? Dia meliputi seluruh proses dari identifikasi bahaya, kita melakukan identifikasi bahaya,
Kemudian kita lakukan penaksiran berapa besarannya, tingkat bahayanya, sampai konsekuensinya, dan menaksir kemungkinan munculnya dampak. Apa dampak kira-kira dirasakan dari kegiatan ini, baik terhadap manusia atau lingkungan itu sendiri. Kita akan mengkaji risiko di situ. Kemudian kita akan kelola risiko itu. Mampu nggak kita mengelolanya, meminimalisirnya, atau bahkan mengurangi, atau tindakan-tindakan apa saja yang risiko itu kita tidak berpengaruh terhadap lingkungan, atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita pilih untuk menghindari risiko tersebut. Dan kita komunikasikan, ada proses interaktif, tukar-menukar informasi, baik dari individu atau kelompok atau institusi yang sama cara pandang dengan risiko tersebut, misalnya terkait dengan risiko tsunami misalnya. Maka ada tukar pikiran dari dinas, institusi, dari pakar, dan sebagainya, bagaimana mengelola mental masyarakat, cara mitigasi bencana, sebagainya. Itu misalnya salah satu contoh dari komunikasi risiko itu sendiri. Sebelum kita melakukan analisis risiko, tentu kita harus memetakan dulu kira-kira risiko apa saja yang menjadi ancaman bagi lingkungan itu, sehingga kita bisa petakan risiko-risiko tersebut. Yang pertama adalah kita akan memberikan perbandingan risiko dan kerentanan masyarakat secara spasial, khususnya terhadap stresor lingkungan. Di sini bisa kita katakan bahwa kita harus memberikan bandingan antara risiko dan kerentanannya. Kerentanan masyarakat, misalnya terkait kerentanan itu terkait dengan kemiskinan misalnya, risikonya apa, dan itu secara spasial, secara pemetaan. Kemudian apa yang menjadi stressing atau stresor penekan kepada lingkungan tersebut. Jika dia masyarakat miskin, rentan miskin, kemudian risikonya apa, misalnya terkait dengan kawasan kumuh, kemudian tingkat DOD COD tinggi, itu adalah pemetaan risiko yang kita bisa lakukan. Kemudian membantu dalam perencanaan tata ruang yang mendukung upaya konservasi lingkungan, eliminasi dampak negatif pembangunan, dan meningkatkan layanan ekosistem. Misalnya dalam perencanaan tata ruang tentu adalah pemetaan risiko ini sangat berfungsi sekali dan sangat berguna sekali. Di sini kita bisa memerlukan upaya-upaya konservasi apa yang perlu dilakukan terkait dengan setelah kita petakan tadi, kemudian kita minimalisir dampak yang akan kemungkinan terjadi, dampak negatif pembangunan, dan juga kita meningkatkan layanan ekosistemnya, misalnya terkait dengan air, maka layanan ekosistemnya terkait dengan sumber daya air, kemudian terkait dengan kawasan dasnya, catchment areanya, semuanya bisa kita lakukan dalam penataan ruang itu sendiri. Kemudian dari pemetaan risiko itu sendiri adalah kita akan kerjakan daerah-daerah mana yang risikonya prioritas, tinggi, tidak prioritas. Sehingga dalam pelaksanaan atau penyusunan rencana KRP itu sendiri, kita bisa prioritaskan. Ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang prioritas, ada yang kurang prioritas. Sehingga tentu harus kita perhatikan, jika dia penting tapi dia tidak prioritas, tentu harus kita prioritaskan lebih dahulu pada tempat yang lain. Sehingga hal-hal mulai dari kita berikan perbandingan, kemudian kita spasialkan, kemudian kita akan lihat kegiatan-kegiatan tersebut, KRP mana yang bisa kita berikan atau kita injeksikan atau kita inputkan ke dalam tata ruang tersebut, sehingga bisa memberikan data mana yang menjadi prioritas atau tidak prioritas dalam suatu kawasan. Selanjutnya kita coba bagaimana kita akan melakukan strategi pengelolaan risiko itu sendiri. Ada 5 strategi pengelolaan risiko. Yang pertama adalah terkait dengan terminasi, mitigasi, transfer, eksploitasi, atau kita terima. Determinasi adalah kita
kita mengetahui ada kerentanan-kerentanan, kita mengetahui ada ancaman-ancaman terkait dengan sumber risiko itu sendiri. Misalnya terkait dengan ada risiko tanah longsor atau ada kemudian pergerakan tanah, maka kita eliminasi di sumber itu sendiri. Misalnya terkait dengan rawan longsor, maka kita eliminasi tidak adanya kawasan-kawasan permukiman yang pada daerah tersebut, kemudian kawasan-kawasan pertanian pada daerah tersebut, sehingga kita sudah mengeliminasi sumber dari risiko itu sendiri. Kemudian kita mitigasi atau kita akan melakukan tindakan preventif atau korektif atau direktif, di mana kita melakukan memitigasi, meminimalisir dampak-dampak yang akan kita timbulkan. Transfer di sini adalah kita lakukan asuransi terhadap aset-aset yang kita miliki, sehingga adanya perlindungan dari aset yang kita miliki. Eksploitasi, kita mengeksplorasi peluang-peluang apa saja kira-kira dari risiko-risiko dan dampak itu tersebut, sehingga dari risiko itu sendiri mampu kita ambil sebagai peluang. Kemudian akhirnya kita terima adalah dalam pengambilan keputusan secara sadar untuk mentoleransi resiko. Jadi kalau kita contohkan seperti kondisi saat sekarang, misalnya dengan pandemi ini, maka kita harus terima saja, kita terima dengan sadar, istilahnya dengan mentoleransi resiko dengan standar-standar yang baru. Misalnya kalau kita istilahkan seperti penanganan COVID, maka istilah pemerintah atau Bapak Presiden adalah kita berdamai dengan COVID. Yang kita misalkan adalah kita mempunyai tetap protokol kesehatan kita jalankan, mulai dari pakai masker, kemudian mulai dari mencuci tangan, kemudian jaga jarak. Itu adalah hal pengambilan putusan yang kita sadar itu sudah terjadi, tetapi kita harus tetap hidup dengan kondisi seperti itu. Kemudian dampak-dampak positif atau negatif dari strategi pulang kesehatan itu harus memperhatikan aspek semua strategi 5 itu tentu dia akan berdampak baik positif atau negatif, dan tentu harus kita pertimbangkan mulai dari aspek ekonomi, teknisnya, ketahanan lingkungan, sosial, atau kemampuan organisasi itu sendiri. Mulai dari ekonomi nanti terkait dengan naik turun ekonomi, teknis pengelolaan, bagaimana cara teknis melakukan pengelolaannya sendiri, apakah lingkungan bertahan apa tidak, makin buruk atau semakin baik, kemudian sosialnya dengan kondisi masyarakat dan sebagainya, kemampuan organisasi adalah kelembagaannya kuat apa tidak dalam menangani ini, tentu adalah hal-hal menjadi pertimbangan apa yang kemungkinan masing-masing risiko itu bisa saling dikelola dengan baik dan memperhatikan aspek-aspek yang 5 juga. Sehingga dalam pengelolaan risiko itu sendiri bisa menjadi sebenarnya pada intinya adalah kita meminimalisir dampak terhadap risiko yang sudah akan muncul. Kemudian pendekatan apa yang kita bisa pakai dalam analisis risiko lingkungan itu sendiri? Misalnya sumber daya, ada kita punya air, ada udara, ada tanah, ada sosial. Bahayanya apa misalnya? Ada terkait dengan air misalnya, ada banjir, ada kekeringan, ada polutan di air atau pencemaran air. Di udara adanya pencemaran udara. Tanah terkait dengan pencemaran tanah, longsor, kebakaran hutan. Sosial adanya penyakit misalnya. Maka pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan? Bisa terkait dengan adalah flood risk, resiliency index atau dog risk, macam-macam model pendekatan modeling yang bisa dipakai. Tentunya kita bicara tadi adalah metodologinya sudah diakui dan sudah ada pendekatan-pendekatan praktis yang sudah dilakukan. Maka banyak metodologi bisa dipakai. Misalnya terkait dengan udara bisa air quality index, ada CO2 emission, dan terkait tanah ada soil quality index, ada sosial terkait dengan tingkat insidensi atau tingkat kejadiannya, kemungkinannya berapa. Itulah pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Tentu ini lebih banyak lagi. Ini salah satu contoh, beberapa contoh saja, sehingga pendekatan analisis risiko ini bisa kita lakukan tergantung dari SDM-nya dan tergantung dari metodologi apa yang akan kita pakai nantinya. Misalnya kita lihat perkiraan dampak dan risiko. Ini bisa kita lihat. Kita akan berbicara terkait dengan dampak tekanan populasi. Berarti adalah jumlah penduduk terhadap lahan. Inilah populasi pada tahun
2025 misalnya kita akan sudah melakukan proyeksi penduduk ada pada wilayah Jawa Barat misalnya. Ini sudah kita lihat per grid ini atau jiwa, maka yang luas yang makin coklat dia maka semakin besar adalah sekitar besar dari 810 per grid atau jiwa pada tahun 2025 dan kita lakukan lagi terus sampai 2045. Tentu hal semakin besar dia tekanan populasi terhadap lahan. Ini banyak faktor yang kita harus perhitungkan mulai dari jumlah penduduk, faktor kematian, kelahiran, migrasi dan semuanya harus kita pertimbangkan sehingga dalam pembuatan meta spasialnya kita bisa lebih jelas dan lebih mudah kita melihat kemana arah perkembangan daripada kita membuat tabulasi dan sebagainya. Sehingga nanti dalam overlay-nya atau tumpang tindih petanya, misal kita buat populasi tahun 2045 dengan ketersediaan air 2045, maka bisa kita overlay-kan atau kita tumpang tindihkan peta ini sehingga dapat adalah peta di mana saja konsumsi air yang banyak, yang surplus dan yang defisit sehingga nampak strategi-strategi apa saja nanti yang bisa kita buat dan perubahan-perubahan KPI apa saja yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Terkait dengan beban pencemar, ini juga kita bisa hitung dari jumlah penduduk misalnya tadi. Tentu ini kita lihat misalnya pada kita hitung BOD, di sini ada COD, di sini ada TSS. Tentu dari nilai-nilai jumlah penduduk, populasi penduduk sudah kita hitung tadi, dan dari per jumlah orangnya tadi mampu mengeluarkan beban pencemaran berapa, mulai BOD, COD, TSS, ini bisa kita spasialkan. Mulai dari mana tekanan BOD tertinggi itu pada warna merah. Nah, sini nampak warna merah di arah Cimahi, kemudian kota Bandung, tentu ya semakin banyak penduduknya tekanan semakin besar, kemudian dari kota Bekasi juga semakin besar. Kemudian COD gitu juga, TSS-nya juga, semua akan nampak serta spasial atau secara dipetakan mana-mana kira-kira lokasi-lokasi yang menjadi tingkat pencemarannya lebih tinggi. Kemudian juga ini ada salah satu spasial risiko lingkungan. Kita lihat dari penggunaan lahan. Ada land use, di sini ada klasifikasi risikonya mulai dari tinggi, sedang, rendah, tidak ada risiko. Ini adalah kita lihat dari warnanya. Risiko tinggi itu warna merah, yang sedang itu warna oranye, low risk itu warna hijau muda, no risk itu warna hijau. Kemudian penggunaan lahannya mulai dari cagar alam atau kemudian dari kawasan hijau, kemudian dari pemukiman atau penggunaan lainnya. Ini bisa mana kira-kira yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sini lihat dari kondisi existing-nya, di overlay kan yang kondisi existing semua akan nampak dari data-data ini. Mana yang data urban area itu sebenarnya berapa cocok pada high risk ini. Perlu tahu seberapa yang sudah ada penggunaan lahannya. Tentu nanti akan kita overlaykan lagi dengan peta-peta yang lain. Kita masuk pada kajian yang ketiga, yaitu terkait dengan kinerja layanan dan jasa ekosistem. Sebenarnya apa yang kita dengan jasa ekosistem? Yaitu adalah proses yang terjadi secara alami dari suatu ekosistem yang dapat berupa penyediaan barang. Contohnya seperti makanan, air minum, dan kayu misalnya. Dan ada penyediaan jasa seperti jasa kontrol ekosistem terhadap iklim, erosi, aliran air, dan penyerbukan tanaman. Kemudian manfaat budaya seperti antara lain
rekreasi, nilai spiritual, estetika. Nah, sedangkan ada jasa pendukung. Jasa pendukung itu adalah proses dalam siklus arah. Kemudian dari sini sebenarnya adalah pendekatan jasa ekosistem ini adalah merupakan konsep perencanaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan yang komprehensif yang menguraikan strategi pengelolaan terpadu tanah, air, dan sumber daya kehidupan yang meningkatkan konservasi dan pemakaian secara keberlanjutan dan berkeadilan. Ini menurut SCBD tahun 2014. Di mana kalau kita lihat pendekatan ekosistem itu dibangun atas pemikiran bahwa seluruh ekosistem di dunia itu adalah terkait dan tidak ada satu ekosistem pun yang berfungsi sebagai satu ekosistem yang seluruhnya tertutup. Berarti dia saling mempengaruhi. Misalnya terkait dengan daya dukung, daya tampung. Seperti kita lihat nanti pada bahwa di mana kita akan membagi jasa ekosistem itu ada 4. Yang pertama terkait dengan jasa penyediaan atau provisioning, di mana kita akan melihat provisioning itu ada pangan, ada terkait dengan raw material, ada terkait dengan medical resources, ada terkait dengan fresh water. Ini yang bisa kita kategorikan dari jasa penyediaan. Kemudian kita kenal lagi dengan jasa pangan, jasa pengaturan, ya, regulating. Ada sekitar 8, mulai dari mengatur iklim, kemudian tata air, penyakit, pemurnian air, dan semuanya berbagai yang lainnya terkait air quality regulation, iklim, air, erosi, water purification atau water treatment, kemudian ada terkait dengan penyakit, kemudian terkait dengan pollination, dan terkait dengan cuaca ekstrim sebagainya. Ini terkait dengan pengaturan. Kemudian ada supporting atau pendukung. Jasa pendukung itu ada 3. Mulai mendukung daur ulang unsur hara, pembentukan tanah atau soil formation, atau dengan fotosintesis atau ruang hidup. Dan yang terakhir adalah kultural atau budaya, di mana sini terkait dengan estetika, ekoturism, kemudian ruang hidup dan sebagainya. Ini yang harus kita akan lihat masing-masing ini nanti tidak semuanya akan kita lakukan dalam kajian sebenarnya. Hanya ada beberapa saja karena yang terkait dengan juga keterbatasan data dan juga kebutuhan perhitungan lainnya. Jadi kalau kita lihat pendekatan jasa ekosistem ini sebenarnya mengacu pada metodologi Millennium Ecosystem Assessment atau MEA yang digagas oleh UNEP, United Nations Environment Program, kemudian dari UNDP, dan juga Bank Dunia. Sebenarnya secara umum mereka akan membagi bahwa sistem ekosistem mereka itu akan mereka dibagi jadi kategori yang bernilai guna, use value, dan yang non-use value atau yang bukan
guna. Jadi kalau kita bisa pisahkan, yang use value itu yang berguna itu adalah penggunaan langsung, dan indirect use, tidak penggunaan langsung, indirect use. Satu lagi adalah option atau penggunaan kedepannya. Sedangkan non-use value yang tidak berguna adalah terkait dengan biodiversity, kemudian ada penjagaan culture, budaya, dan sebagainya. Kita akan lihat satu-satu apa saja yang menjadi kinerja atau jasa ekosistem itu. Yang pertama kalau kita lihat adalah pangan, fungsi penyediaan atau provisioning. Pangan kita bisa lihat apa definisi operasionalnya, yaitu pangan itu adalah terkait dengan hasil laut, kemudian dari hutan, tanaman hewan, hasil pertanian, perkebunan, dan hasil peternakan. Kemudian dari profesional itu ada juga air bersih. Air bersih itu terkait dengan penyediaan air dari tanah, termasuk dari kapasitas penyimpanan, sumber air, dan sumber air permukaan juga diperhitungkan. Kemudian ada serat atau fiber. Serat atau fiber itu terkait dengan hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian, perkebunan untuk material lainnya. Kemudian ada bahan bakar. Bahan bakar ini terkait dengan penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang dari fosil. Ada pengaturan, ada sekitar 8 fungsi pengaturan atau regulating, mulai dari iklim, itu terkait dengan pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, kemudian ada GRK, gas rumah kaca dan karbon, kemudian ada tata aliran air dan banjir, mulai dari siklus hidrologi, infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pengaliran air. Dan pencegahan dari perlindungan bencana dari infrastruktur seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai, tsunami. Pemurniannya terkait dengan kapasitas badan air dalam mengencerkan, menguraikan, menyerap pencemar. Berarti ini bisa kita katakan sebagai self purification dari badan air itu sendiri. Kemudian adanya pengolahan dan penguraian limbah. Di situ ada kapasitas lokasi netralisis, mengurai, menyerap limbah atau sampah, dan pemilihan kualitas udara, penyerbukan alami, pollination tadi, ada pengendalian hama, terkait distribusi penyakit, dan pengendalian hama. Dan ada fungsi budaya, kultural, kita ada bagi 5, terkait dengan spiritual dan warisan leluhur, ada ruang, tempat suci, peninggalan sejarah, dan sebagainya. Kemudian ada tempat tinggal dan ruang hidup atau sense of place, di mana terkait dengan desa dan sebagainya. Dan ada rekreasi terkait dengan fitur landscape atau pemandangannya, keunikan alamnya. Jadi estetika, keindahan alamnya, pendidikan pengetahuan terkait dengan potensi pengembang pendidikan dan pengetahuan. Inilah jasa-jasa yang kita lihat secara geologis sebenarnya bisa sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri yang kita pengen masukkan. Dan terakhir adalah fungsi pendukung, supporting, terkait dengan pembentukan lapisan tanah, ini terkait dengan kesuburan tanah, ini biasa terkait dengan geologi, ada siklus hara, nutrien, tingkat kesuburan, tingkat produksi pertanian, produksi pener, ada produksi oksigen, penyerapan habitat spesies. Ini adalah data-data yang sebenarnya yang kita akan buat terkait dengan jasa ekosistem, mana kita butuhkan yang terpenting. Kemudian dari sinilah nanti kita harus pertimbangkan mana sebagai ruang-ruang pola ruang itu sesuai dengan ciri-ciri masing pola ruang yang akan disampaikan atau sebagai bahan kajian dari KRP yang akan kita silangkan. Kemudian kita lanjut, ada nilai jasa ekosistem dapat menggunakan 2 penaksiran. Kita lihat penaksiran apa saja. Yang pertama adalah terkait dengan landscape based proxy, yaitu ekoregion berbasis bentang lahan. Apa dikatakan dengan ekoregion berbasis bentang lahan? Ini adalah di mana kemudian yang kedua adalah
land cover atau land use base atau berdasarkan dari tutupan lahan. Jadi kalau kita lihat dari landscape based proxy itu adalah ekoregion. Maka kita lihat pengertiannya dulu adalah ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ini adalah suatu kawasan yang mempunyai ciri-ciri yang banyak kesamaannya. Dan ini pengertiannya ekoregion adalah bentuk metode pewilayahan untuk menajamkan pembangunan yang berdasarkan pada batasan atau karakter tertentu atau adanya delineasi ruang. Apa menjadi karakteristiknya? Karakteristik untuk penentuan batas wilayah itu pertama terkait dengan karakteristik bentang alam. Kemudian ada das, iklim, flora, fauna, kemudian dari sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, dan hasil inventarisasi. Tentu dia sangat kompleks sekali sebagai dasar penentuan wilayah ekoregion. Kemudian bisa ada dengan pengenalan fenomena geosfer pendekatan teknik. Jadi kalau kita lihat dari lahan atau landform, kita lihat ada kesamaan terkait dengan bentang lahan ini. Yang ini kalau kita karakteristik ada semacam 8 karakteristik yang menjadi acuannya. Kemudian dari bentang land cover, dia merupakan adalah tutupan lahan dari permukaan bumi dan lapisan di bawahnya. Jadi land cover itu dapat menjelaskan nanti keadaan fisik permukaan bumi sebagai lahan pertanian, gunung atau hutan bisa dibayangkan. Kemudian land cover juga atribut dari permukaan dan bawah permukaan lahan yang mengandung biota tanah, topografi, air tanah, permukaan, dan struktur manusia lainnya. Jadi kalau kita lihat dan kita bahwa land cover itu dia memiliki posisi penting kalau kita lihat, kemudian cerminan dari potensi masing-masing jenis jasa karena dia ada bentuk campur tangan atau intervensi manusia terkait dengan permukaan bumi, sehingga dia kalau kita lihat land cover itu penutupan lahan ini bersifat lebih dinamis. Ini bisa kita lihat apa contoh dari peta jasa ekosistem. Ini adalah penetapan ekoregion Jawa Barat. Maka kalau kita lihat bahwa dari hasil pemetaan secara umum Provinsi Jawa Barat memiliki 6 ekoregion darat, yaitu terkait dengan dataran organik, dataran fluvial, dataran vulkanik, pegunungan vulkanik, kars, pegunungan struktural. Kemudian dari jenis ekoregion dibagi menjadi 11 kelas ekoregion dan 2 ekoregion laut. Jadi kalau kita lihat di sini ada Jawa Barat, dataran organik, koral Jawa, dataran fluvial dilihat sesuai dengan warnanya. Jadi, maka ini akan mencontohkan kondisi bawahnya itu sendiri. Kemudian kita lihat dari jasa layanan atau jasa ekosistem, kalau kita petakan seperti ini, atau kita grafikkan, di sini terkait dengan ada tata air, di sini ada peruntukan jasanya, ini ada terkait dengan nomor ekoregion 11 tadi, ini luasan ekoregionnya. Maka akan dilihat mana yang sudah sangat tinggi, mana yang belum tinggi.
terkait dari masing-masing jasa yang diberikan. Di sini kita lihat satu tutupan lahan misalnya. Tutupan lahan itu seperti ini sebenarnya digambarkan mulai dari badan air yang mana, bandaranya mana, sehingga dari peta ini dapat langsung kita lihat delineasi dari masing-masing wilayah tersebut terkait dengan tutupan lahannya. Selanjutnya pada kajian keempat yaitu terkait dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kita lihat tujuan dari efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai mengukur tingkat optimal pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijamin keberlanjutannya dengan pendekatan ekonomi atau valuasi lingkungan. Jadi kalau kita lihat bahwa proses pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi ini artinya bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Jadi kalau kita artikan bahwa ekoefisiensi ini adalah suatu strategi yang menghasilkan suatu produk dengan kinerja yang lebih baik, sehingga dengan menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam yang diambil. Maka kalau kita katakan bahwa ekoefisiensi ini merupakan kombinasi dari efisiensi ekonomi dan efisiensi dari ekologi. Berarti ada dua efisiensi di sini ya terkait dengan ekonomi dan ekologi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ekoefisiensi ini merupakan konsep gabungan bahwa efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi itu di mana penggunaan sumber daya alam seminimal mungkin, tapi untuk menghasilkan semaksimal mungkin dan ekologi itu sendiri tetap terjaga keseimbangannya. Sehingga kalau kita simpulkan lagi bahwa prinsip ekoefisiensi ini menjadi penting dalam bagian dari proses perencanaan pembangunan pada suatu wilayah, terutama dalam mensinergikan dan mengintegrasikan suatu kebijakan. Nah, kalau kita lihat dalam pemanfaatan lingkungan yang efisien itu mengoptimalkan berbagai jasa lingkungan dengan memastikan bahwa trade-off atau perdagangan antara satu jasa lingkungan dan jasa lingkungan lainnya dapat dikompensasi dengan baik. Jadi kalau kita lihat pada pendekatan untuk menghitung nilai lingkungan disebut adalah dengan pendekatan adalah total economic value atau tersebut dengan metodologi atau pendekatan atau approach apa yang bisa kita lakukan untuk menghitung nilai lingkungan atau total economic value atau bisa disingkat dengan TEV. Jadi TEV ini sendiri adalah potensi dari nilai total suatu ekosistem dengan memperhitungkan berbagai bentuk pemanfaatan dan keberadaan dari ekosistem itu sendiri. Kemudian secara umum kita bagi dua, yaitu dengan yang kita sebut dengan use value atau dia bernilai guna. Kemudian ada non-use value. Kemudian yang use value sendiri kita bisa dia bersifat direct atau bersifat langsung. Ini misalnya adalah penggunaan use value ini misalnya adalah yang digunakan secara langsung, misalnya nilai kayu dari suatu hutan. Kemudian atau yang tidak langsung, seperti kalau tidak langsung ini adalah kita menghitung jasa penyediaan air.
Jadi di ketersediaan air itu tentu adalah jika airnya tersedia, maka nilai-nilai selanjutnya banyak turunannya. Tapi kalau kayu nanti bisa langsung kita manfaatkan. Kemudian kalau kita lihat non-use value ini, dia adalah suatu ekosistem yang tidak dimanfaatkan langsung oleh manusia, yang meliputi dari adalah terkait dengan eksistensi value, di mana adalah nilai dari ekosistem atas dasar keberadaannya. Berarti adalah nilainya berdasarkan dia ada. Dan bequest, di mana adalah nilai ekosistem dan sebagai bentuk dari warisan untuk generasi yang akan datang. Sehingga kalau kita lihat non-use value ini sering disebut nilai eksistensi atau nilai intrinsik, di mana nilai ini diperoleh dari kesenangan terhadap keberadaan suatu barang, tetapi kita senang, tapi kita tidak perlu memanfaatkannya. Itu yang kita katakan dari non-use value. Kemudian bagaimana kita, satu lagi adalah option value. Sini sebenarnya adalah pilihan yang sebenarnya dari TOTEF ini adalah hanya dua, use value dan non-use value. Sedangkan option value sebenarnya adalah merupakan bagian dari nilai yang penggunaannya itu berhubungan dengan suatu ekosistem di masa akan datang. Kemudian salah satu cara untuk menghitung non-use value ini sendiri adalah kita kenal dengan namanya adalah willingness to pay, atau dia kata biasa disebut dengan kemampuan dari membayar. Misalnya seperti ini, kemampuan membayar ini atau keinginan atau kemampuan membayar ini adalah, misalnya kita lihat, kita akan menghitung nilai suatu badak Jawa misalnya. Yang tentu kita hitung dia tidak memiliki nilai pasar sama sekali karena dia perlindungan, tentu tidak ada orang yang akan membelinya karena dia hewan yang dilindungi, tentu adalah nilai pasarnya tidak ada. Tetapi untuk ini masyarakat diminta untuk menentukan seberapa besar kesediaan masyarakat itu sendiri untuk mengeluarkan uang sebagai biaya perlindungan dari badak Jawa ini. Maka yang kita katakan adalah kita mengambil kemampuan membayar atau keinginan membayar masyarakat ini terhadap nilai manfaatnya untuk sebagai perlindungan, tetapi kita mampu dan mau berkorban terkait dengan keberadaan ekosistem yang non-use value ini. Kemudian pendekatan penilaian ekosistem lainnya menurut King dan Moza, di mana dia membagi 8 metode. Yang pertama adalah terkait dengan metode pasar atau market price method, di mana penilaian ekosistem adalah mengukur nilai ekonomi untuk suatu produk dan jasa ekosistem tersebut yang diperjualkan secara komersial. Ini adalah produk dan jasa ekosistem yang diperjualkan secara komersial. Dan adalah metode produktivitas atau productivity method, di mana kita menaksir nilai ekonomi untuk produk atau jasa lingkungan yang berperan untuk memproduksi barang-barang secara komersial untuk diperjualbelikan. Kalau ini langsung di jasa ekosistem itu yang dijual. Kalau metode produktivitas adalah kita tidak langsung memanfaatkannya, tetapi dia bisa memproduksi barang-barang yang lebih komersial lagi.
Kemudian yang ketiga adalah metode harga hedonik, di mana kita menaksir nilai ekonomi suatu produk atau jasa ekosistem itu secara langsung mempengaruhi harga suatu barang, di mana metode ini untuk memperkirakan biaya-biaya atau manfaat ekonomi yang berhubungan dengan mutu lingkungan atau kenyamanan lingkungan. Ini bagaimana nyaman atau kualitas lingkungan itu kita taksir. Dan yang keempat yaitu metode travel cost method atau metode biaya perjalanan, di mana kita menaksir nilai ekonomi yang berhubungan dengan ekosistem atau suatu lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan rekreasi. Sehingga kalau kita katakan ya bisa kita asumsikan bahwa nilai suatu lokasi tersebut dicerminkan dengan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mengunjungi lokasi tersebut. Jadi kalau kita berpergian pada suatu tempat wisata itu sudah kita hitung dengan travel cost method. Kemudian yang kelima adalah metode menghindarkan biaya kerusakan atau damage cost, kemudian biaya penempatan kembali, replacement cost, dan metode biaya penggantian atau substituted cost method. Di mana kalau kita artikan bahwa kita akan menaksir nilai ekonomi suatu ekosistem itu berdasarkan banyaknya biaya untuk menghindari kerusakan akibat hilangnya ekosistem, kemudian banyaknya biaya untuk mengganti jasa ekosistem, atau banyaknya biaya untuk menyediakan penggantinya. Jadi kalau kita hitung misalnya terkait dengan penyediaan air misalnya, akan kita hitung jika biaya kerusakan air itu berapa, hilangnya mata air itu berapa, kemudian kalau kita ganti untuk mendapatkan sumber air baru itu berapa, kalau kita lakukan substitusi menjadi penggantinya berapa biayanya. Maka hal-hal seperti ini yang kita hitung. Kemudian yang keenam itu adalah metode penilaian ketidaktentuan contingent value method. Kalau kita artikan adalah di mana kita berdasarkan survei untuk penilaian sumber dana yang tidak ada pasarnya atau di suatu ekosistem tertentu. Jadi kalau kita katakan metode ini untuk menaksir penggunaan tidak langsung, di mana responden atau masyarakat diminta untuk menaksir tentang kesediaan membayar jasa ekosistem spesifik pada suatu ekosistem spesifik. Misalnya tadi seperti Badak Jawa tadi, berapa biayanya, mau nggak pembayarannya. Kemudian yang ketujuh adalah metode ketidaktentuan, adalah menaksir nilai-nilai ekonomi untuk ekosistem atau jasa ekosistem. Yaitu kita lakukan dengan wawancara dengan responden tentang jumlah harga responden berikan untuk menghargai satu nilai ekosistem yang sudah ditetapkan terkait dengan karakteristik atau nilai ekosistem jasa ekosistem itu sendiri. Tetapi responden kita tidak memintanya secara langsung berapa kesediaan membayar atau willingness to pay-nya, tetapi kita hanya minta untuk menghitung nilai ekonomi dari ekosistem tersebut yang diperkirakan oleh si responden atau masyarakat sendiri. Yang terakhir adalah metode perpindahan manfaat atau benefit transfer method, di mana kita menaksir nilai ekonomi itu menggunakan studi perkiraan dari manfaat suatu ekosistem tersebut yang sudah dilakukan pada suatu tempat, atau jadi bandingan dengan tempat lain, dengan jasa yang sama di lokasi kita dengan jasa yang sama di lokasi lain, kita lihat perkiraan manfaatnya sama atau tidak. Sekarang kita lihat contoh dari secara spasial
efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ini. Jadi kalau kita pilah tutupan lahannya terkait dengan ada badan air, ada hutan lahan kering, ada hutan tanaman, pemukiman, perkebunan, kemudian pertanian lahan kering, pertanian lahan campuran, rawa, sawah, lahan terbuka. Ini kalau kita lihat kita bisa menghitungnya secara spasial berapa jumlah kawasan itu masing-masing. Di mana kalau kita lihat nilai dari kita bisa pengen tahu badan air itu berapa, yang kita manfaatkan berapa. Di sini kita lihat ada hutan konservasi dari peta ini, kemudian ada kawasan lindung non hutan, LNH ini lindung non hutan, kemudian ada hutan lindung, ada perkotaan, ada pedesaan, ada tubuh air sebagainya. Nah, kalau kita berikan penamaan, ini sebenarnya adalah data-data yang nanti akan kita hubungkan dengan daya dukung dan daya tampungnya, berapa rawa, sawah ini kemampuan produksinya berapa, daya dukung terhadap pangan berapa, kemudian air begitu juga, berapa badan air bisa dimanfaatkan sebagainya. Sebenarnya adalah data-data yang akan kita manfaatkan seefisien mungkin sehingga nilai ekonomi tersebut bisa kita dapatkan. Ini ada valuasi ekonomi tadi, kalau kita bayangkan seperti ini. Misalnya pada suatu kabupaten A, dia mempunyai sumber air bersih yang sangat banyak sekali. Misalnya kalau kita ada Kabupaten Bogor misalnya. Kemudian Kota Bogor misalnya, dia keterbatasan dengan sumber air bersih. Tentu orang Kota Bogor membutuhkan air bersih. Tapi sumbernya dari mana? Sumbernya dari Kabupaten Bogor. Tentu adalah nilai valuasi ekonomi yang seharusnya dibayar oleh Kota Bogor kepada Kabupaten Bogor sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alamnya, di mana si Kabupaten Bogor perlu menjaga tutupan lahannya agar air selalu terjaga. Maka ada kompensasi untuk biaya penjagaan kualitas air yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi ini bisa sebenarnya dilaksanakan terkait dengan valuasi ekonomi. Kita lihat di sini setelah kita punya data, kita tentukan ada pola konservasi perairan di wilayah laut. Nah, sini wilayahnya, ini wilayahnya, yang warna biru ini. Kita lakukan konservasi di daerah hutan konservasi. Hutan konservasi, nah, sini kita lakukan efisiensi sehingga kita bisa mempertahankan ekosistem yang ada di daerah ini. Di sini kalau kita lihat kita hubungkan dengan daya dukung atau penyediaan pangan. Kalau kita presentasikan dari kawasan tubuh air, kemudian dari hutan cadangan, kemudian dari rawan tsunami, ini adalah persentase terkait dengan penyediaan pangan. Misalnya sawah. Sawah itu mampu menyediakan pangan itu sekitar lebih dari 80%. Yang paling rendah itu adalah dari konservasi perairan. Kita tidak bisa eksploitasi terkait dengan pangan, maka dia paling rendah di sini. Dan hutan konservasi dia masih bisa untuk sebagai daya dukung untuk penyediaan pangan. Itu kalau kita lihat bagaimana kita menghubungkan antara peta jasa ekosistem atau peta daya dukung daya tampung dengan pemanfaatan sumber daya alam yang
ada, dan kita hubungkan dengan kebutuhan kita terkait dengan pangan, terkait dengan air bersih dan sebagainya. Itu. Kita lihat contoh lainnya adalah bagaimana lahan budidaya. Ini adalah lahan budidaya, bisa kita dapat dari peta pola ruang dari penyediaan pangan. Ini adalah nilai-nilai persentase, semakin hijau dia adalah penyediaan pangannya semakin tinggi, antara 81 sampai 90%. Berarti daerah tepi ini, daerah Karawang, daerah Bekasi, Indramayu, ini adalah lumung-lumung daerah padi sini. Maka dia cenderung sebagai penyediaan pangan yang cukup besar. Seperti ini. Kita lihat di sini ada sawah, kita bedakan tutupan lahannya, atau hutan tanaman, pemukiman, perkebunan, lahan kering, dan sawah. Di sini adalah lahan budidaya penyedia pangan. Nah, kita lihat budidaya dari lahan budidaya itu terkait dengan penyediaan air. Penyediaan air, jika kita overlaykan dengan ini adalah jenis tutupan lahannya, ada pedesaan, sawah, perkotaan, hutan cadang, hutan produksi, dia mampu efisiensi pola ruang penyediaan air itu berapa? Yang paling tinggi itu adalah sawah, yang mampu sebagai penyedia air itu sampai 90%. Ini lahan rawan tsunami dan sebagainya. Ini adalah tingkat penyediaan air dari pola ruang penyediaan air. Ini dari sama, sawah juga tinggi di sini. Nah, dia juga mampu sebagai penyedia air yang juga cukup tinggi pada air-air permukaan. Yang terakhir dari pemanfaatan sumber daya alam ini adalah tata kelola air. Bagaimana efisiensi terkait dengan pola ruang tata air ini. Kalau kita lihat daerah-daerah yang paling tinggi itu pada daerah-daerah yang kita katakan dia masih daerah pegunungan, sehingga tata air itu lebih terjaga. Di sini bisa kita lihat seperti dari hutan cadangan, kawasan budidaya hutan cadangan. Tentu dia memberikan tata air yang cukup besar. Kemudian hutan konservasi, ini ada dari daerah hutan yang jarang penduduknya, sedang ada daerah banyak penduduknya. Terkait dengan tata kelola air itu, dia cenderung lebih rendah. Sedangkan tata airnya, penyediaan air tersimpan itu pada hutan cadangan cukup tinggi, pada hutan lindung juga cukup tinggi, dan hutan konservasi sampai lebih dari 90%. Itulah kalau kita lihat hubungan dari efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, di mana dari pola ruang kawasan budidaya air, kemudian kawasan budidaya hutan cadangan, hutan produksi, lindung non hutan, resapan air, semuanya adalah berkontribusi bagaimana air itu tertahan dan efisienkan pemanfaatannya dan optimum dalam pendapatan yang didapatkan. Demikianlah pertemuan ke-9 ini. Kita sudah membahas 3 muatan KLAS, tinggal 2 lagi pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terkait dengan metodologi adalah semuanya butuh latihan dan juga tenaga ahli dari perguruan tinggi biasanya yang melakukan. Tapi pada prinsipnya Anda tahu metodologi dan sedikit mengerti alur dari kajian 6 muatan ini. Baik, terima kasih
banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.